Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kami akan membahas tentang ancaman kenaikan ketinggian air laut terhadap pengungsi iklim di Bangkok, Thailand. Kelompok 4 sendiri terdiri atas Haikal Syakil Pohan, Muhammad Fatih Naufal, Muhammad Kanzia Hibatur Rahman, Natasha Zahara Kencana, dan Wardah Nadifah. Apabila kita membahas tentang kajian studi seputar keamanan, maka problematika yang selalu dibicarakan adalah isu tradisional yang identik dengan kekuatan militer dan konteks high politics. Namun, seiring berkembangnya cakupan bidang keamanan pasca Perang Dunia Kedua, isu keamanan tradisional tak hanya menjadi fokus utama negara, melainkan terdapat isu non-militer yang butuh mendapatkan perhatian lebih. Sejumlah isu non-tradisional kemudian diangkat pada ruang diskusi pemerintah sejumlah negara hingga dengan tingkat forum internasional karena mempunyai signifikansi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dalam negeri maupun internasional. Dari sekian banyak isu dan ancaman non-tradisional yang dihadapi oleh banyak negara, bidang lingkungan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian, khususnya tentang ancaman seputar perubahan iklim. Seperti diketahui bahwa fenomena perubahan iklim berimplikasi layaknya domino effect yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat secara jangka panjang. Namun sayangnya sejumlah negara masih menghadapi kesulitan untuk mengatasi atau bahkan menganggap sepele permasalahan ini. Kenaikan ketinggian air laut menjadi salah satu ancaman non-tradisional dalam bidang lingkungan. Hal ini terbukti bahwa secara global permukaan air laut telah berangsur-angsur meningkat lebih tinggi lagi dengan cepat. Dua penyebab utama kenaikan ketinggian air laut ini adalah kenaikan suhu di laut serta kepunahan pulau es akibat meningkatnya proses pencairan. Lalu, pada tahun 2019, Climate Central mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa selama abad ke-21, permukaan laut global diperkirakan akan sangat mengancam daerah pesisir Asia yang akan berdampak buruk terhadap politik dan ekonomi. Diperkirakan bahwa daerah pesisir Thailand akan terendam air akibat kenaikan level air laut ini pada tahun 2030 hingga tahun 2050. Bangkok, ibu kota Thailand, akan terendam saat permukaan laut global naik, mengingat Bangkok hanya terletak setinggi 1,5 meter di atas laut Teluk Thailand. Thailand diperkirakan akan mengalami dampak dari kenaikan ketinggian air laut ini mulai tahun 2030-an, dan ini dapat meningkat secara drastis ke depannya. Thailand yang hanya berada sekitar 1,5 meter di atas permukaan laut dilaporkan tenggelam dengan rata-rata 2 cm per tahun. Laporan dari Dewan Reformasi Nasional Thailand memperkirakan bahwa Bangkok akan sepenuhnya terendam pada tahun 2100 akibat dari tenggelamnya daratan dan naiknya permukaan laut. Hal ini akan menyebabkan sekitar 14 juta orang menjadi pengungsi iklim. Pengungsian penduduk menjadi salah satu kekhawatiran terbesar yang dapat disebabkan oleh kenaikan ketinggian air laut ini. Migrasi yang disebabkan oleh iklim ini menjadi salah satu fenomena yang semakin penting di abad ke-21. Selama beberapa dekade terakhir, banyak ilmuwan yang menyebutkan bahwa perubahan iklim, salah satunya kenaikan ketinggian air laut, menjadi salah satu ancaman terbesar bagi manusia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kami kemudian merumuskan pertanyaan penelitian, apa faktor-faktor penyebab pengungsi iklim di Bangkok, Thailand? Keamanan lingkungan merupakan masalah keamanan baru yang disebabkan adanya penurunan kualitas lingkungan, sehingga memerlukan new perspektif dalam mengamati masalah lingkungan dan keamanan lingkungan global. Dengan demikian, Green Security Perspective hadir sebagai perspektif keamanan holistik untuk menjawab kegagalan upaya internasional dalam mengurangi efek pemanasan dan perubahan iklim. Ancaman keamanan manusia akibat adanya perubahan iklim secara masif dikenal sebagai perubahan iklim antroposentris. Dampaknya adalah menimbulkan arus migrasi yang cukup besar. Orang-orang yang bermigrasi secara masif ini disebut climate migration atau climate migrant. Al-Hinawi dalam laporan untuk the United Nations Environment Program 1985 mengartikan climate migrant sebagai environmental refugees. Environmental refugees adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan wilayah mereka secara sementara atau permanen karena adanya kerusakan lingkungan yang membahayakan dan atau secara serius mempengaruhi kualitas hidup mereka. Kehadiran Green Political Theory disebabkan adanya kekhawatiran terhadap keseimbangan alam. Menawarkan perspektif ekosentris dan memusatkan ekologi sebagai vital analisis, Andrew Dobson dalam bukunya Green Political Tool menjelaskan bahwa teori ini bertujuan untuk memahami politik lingkungan dari sudut pandang kritis dengan menjelaskan perilaku sosial dan politik manusia dapat mempengaruhi ekosistem lingkungan dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas adalah hal yang tidak mungkin. Teori hijau memastikan bahwa keamanan berlaku untuk setiap kalangan dengan meyakinkan keamanan ekologi secara keseluruhan.
Karena ketika keamanan ekologis tercapai, maka manusia akan terbebas dari berbagai persepsi ancaman yang merupakan bagian dari tatanan ekologis. Teori hijau juga berargumen bahwa kebijakan yang dibentuk oleh lembaga negara dalam respon fenomena migrasi iklim tidaklah cukup. Diperlukan pembauran climate migrants ke dalam sistem politik karena tatanan ekologi yang perlu diamankan. Mustahil untuk memastikan keamanan dari berbagai sisi tanpa memastikan keamanan bumi itu sendiri. Pada bagian analisis ini, kami mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu mengenai faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap climate refugees di Thailand. Nah, sebetulnya terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut di Thailand sehingga berujung pada potensi lahirnya climate refugees. Nah, salah satunya adalah lajur urbanisasi di Bangkok yang sangat masif, serta disebabkan oleh peningkatan intensitas gas rumah kaca, serta polusi udara yang berimbas pada kenaikan suhu udara dan memicu perubahan iklim akibat perilaku serta kebiasaan buruk dari penduduk itu sendiri. Berdasarkan data dari The Carbon Map pada tahun 2013, Thailand mengeluarkan emisi karbon sebesar 4.900 kg per kapita yang berada di atas rata-rata global, yakni 1.000 kg. Lalu secara demografis, letak posisi dataran Bangkok juga cukup rendah, yang mana hanya berada pada 1,5 meter dari permukaan laut dan menyebabkan masyarakat urban kota cukup rentan terkait ancaman kenaikan air laut di sana. Pemerintah negara Thailand bahkan membangun narasi untuk mempertimbangkan agar ibu kota Thailand yang semestinya berada di Bangkok supaya direlokasi menuju tempat yang lebih aman. Masifnya proses pengambilan air bawah tanah turut berkontribusi terhadap potensi ancaman tenggelamnya kota Bangkok dan lahirnya climate refugees itu sendiri. Diperlukannya gagasan politik serta kebijakan yang konkret dari pemerintah Thailand sebagai respon serta bentuk keseriusan negara dalam menghadapi ancaman perubahan iklim serta resiko-resiko yang dapat timbul. Nah, seiring berjalannya waktu, jika tidak adanya keseriusan bersama serta kolaborasi antara masyarakat serta pemangku kebijakan dalam membenahi permasalahan kenaikan permukaan laut di Thailand, maka ancaman-ancaman mengenai tenggelamnya kota Bangkok itu sendiri serta lahirnya climate refugees di sana dapat terrealisasikan. Namun, jika melihat melalui perspektif lainnya, yaitu green political theory, keselamatan dari ancaman lingkungan atau keruntuhan ekologi tidak mampu dijawab melalui ranah kebijakan dan kepentingan. Green political theory memandang bahwa pada titik di mana keamanan ekologi dapat tercapai, maka manusia dapat terbebas dari bentuk ancaman yang timbul akibat implikasi ataupun dampak-dampak kerusakan lingkungan. Jika melihat dari premis sebelumnya yang sudah disampaikan melalui green political theory yang menyatakan bahwa ancaman ekologi tidak mampu diselesaikan melalui ranah kebijakan. Sekarang, peranan dari setiap aktivitas individu memiliki kontribusinya yang tersendiri terhadap lingkungan. Nah, budaya penggunaan kendaraan pribadi yang menghasilkan emisi karbon, serta penggunaan pembangkit listrik tenaga uap yang memiliki dampak terhadap lingkungan yang cukup signifikan berperan terhadap situasi iklim hari ini. Nah, dengan menyebarnya kesadaran masyarakat internasional, keterlibatan dari semua aktor dalam menghadapi krisis iklim menjadi variabel yang mungkin dapat menjadi jawaban dari permasalahan ini sendiri. Isu perubahan iklim merupakan salah satu ancaman yang mengintai sejumlah negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara, sebagai wilayah regional yang terdampak berat imbas dari perubahan iklim. Serangkaian ancaman perubahan iklim membayangi hampir seluruh negara di kawasan. Salah satunya perihal isu peningkatan permukaan air laut yang mengancam eksistensi teritori wilayah negara dan masyarakat di dalamnya. Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Thailand menghadapi ancaman yang sama karena titik kenaikan permukaan air laut terletak pada lokasi yang sama, yaitu wilayah ibu kota yang menjadi denyut nadi perekonomian dan simbol kemajuan sebuah negara. Bangkok yang merupakan ibu kota dari negeri Gajah Putih itu berpenghuni 10 juta jiwa dan saat ini bermukim di bawah bayang-bayang ancaman kehilangan tempat tinggal yang rata-rata ketinggiannya hanya berjarak 1,5 meter di atas permukaan laut. Saat ini pemerintah Thailand dikabarkan tengah menyiapkan undang-undang terkait perubahan iklim yang ditujukan sebagai mekanisme utama mengatasi perubahan iklim di dalam negeri. Pada 2015 lalu,
Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Thailand melalui Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning atau ONEP telah mempersiapkan Climate Change Act, di mana draft undang-undang ini dikabarkan telah dirancang yang akan diserahkan kepada kabinet untuk pengesahan pada 2023 awal ini. Rancangan kebijakan tersebut menjelaskan rencana aksi Thailand untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim termasuk pengurangan emisi yang melibatkan warga negara, pemerintah, dan National Climate Change Policy Committee. Komite Kebijakan Perubahan Iklim Nasional ini nantinya bertugas mengusulkan National Master Plan on Climate Change kepada Kabinet untuk persetujuan dan bertanggung jawab dalam mengeksekusi rencana penurunan emisi gas rumah kaca nasional dan adaptasi nasional. Dengan adanya langkah preventif dan penanggulangan tersebut, tentunya dapat menjawab sejumlah isu dari ancaman kenaikan permukaan air laut. Namun dibutuhkan pula kebijakan yang konkret dan spesifik dalam menanggapi situasi teritori wilayah Bangkok melalui penerapan kebijakan yang berdampak langsung dengan lingkungan serta nasib penduduk ibu kota tersebut. Sekian untuk pemaparan dari kelompok kami. Kopkun Krap.